Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isis Nawati, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Tugas ini diselesaikan sebagai tugas ujian akhir sekolah mata kuliah manajemen berbasis sekolah dengan dosen pengampu Dr. Fitril Jaki FPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen berbasis sekolah dan implementasinya. Nah, sebelum kita bahas tentang MBS lebih jauh, kita kembali kepada kata pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan sistem yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini menjadi sebuah usaha untuk meningkatkan tingkat inteligensi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Karena dengan pendidikan, manusia akan lebih mudah mencapai keteraturan hidup dan hal ini menjadi cita-cita kalayak manusia sebagai masyarakat yang membutuhkan sumber ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, keberhasilan pendidikan ini tergantung bagaimana pemangku kebijakan di sekolah mengatur dan menerapkan manajemen sekolah secara baik. Karena kenapa? Karena yang bisa memanage, yang bisa mengatur manajemen di sekolah tersebut adalah pemangku-pemangku kebijakan yang berkecimpung di sekolah tersebut. Kemudian apa itu manajemen berbasis sekolah? Nah, MBS singkatan dari manajemen berbasis sekolah adalah model manajemen yang memberikan hak otonomi kepada sekolah untuk mengatur sekolahnya secara mandiri. Jadi manajemen berbasis sekolah ini merupakan saran untuk pemerintah yang dikembalikan lagi kepada sekolah. Sekolah memiliki hak otonomi untuk mengatur bagaimana manajemen sekolah yang akan dilaksanakan di sekolahnya. Nah, menurut Departemen Pendidikan Nasional, MBS merupakan model manajemen yang memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada sekolah dan menimbulkan adanya pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat antara semua pihak sekolah, meliputi kepala sekolah, para guru, wali murid, sebagai upaya meningkatkan mutu sekolah yang berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional. Yang terlibat di MBS ini tidak hanya pemangku kebijakan, tapi pemangku kebijakan melibatkan guru, siswa, dan orang tua sebagai sarana untuk melaksanakan manajemen sekolah. Nah, ada konsep dasar MBS. Yang pertama ada otonomi, yaitu kewenangan sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah. Artinya sekolah mempunyai kewenangan bagaimana dia mengatur sekolahnya sendiri. Kemudian pengambilan keputusan partisipasif untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Nah, ini pengambilan keputusan ini atas dasar melalui penciptaan lingkungan yang terbuka yang melibatkan warga sekolah, yaitu guru, siswa, karyawan, orang tua, dan tokoh masyarakat di sekitar sekolah. Alasan pemerintah mengapa manajemen berbasis sekolah dipilih pemerintah. Yang pertama, karena sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolahnya sendiri, sehingga sekolah tersebut bisa memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan sekolahnya. Yang kedua, sekolah itu lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, apa yang lebih dibutuhkan, apa yang tidak dibutuhkan. Kemudian ada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolah. Jika pemerintah mengambil kebijakan, keputusan, kadang tidak sesuai dengan keadaan sekolahnya, itu akan menjadi bumerang untuk sekolah tersebut. Makanya kenapa pemerintah memberikan kewenangan untuk sekolah dalam menjalankan manajemen sekolahnya, yaitu karena sekolah lah yang lebih tahu bagaimana kondisi di sekolah tersebut. Kemudian ada keterlibatan semua warga sekolah. Kemudian sekolah dapat bertanggung jawab tentang masalah pendidikannya. Kemudian sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, siswa, masyarakat, dan pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah cepat. Kadang sekolah itu membuka karena dia karena dia bersifat demokratik. Jadi saran-saran dari masyarakat, dari lingkungan itu ditampung, itu di aspirasi gitu.
Karena sejatinya sekolah itu tidak bisa berjalan dengan konsepnya sendiri, artinya dia perlu masukan, dia perlu aspirasi dari warga sekolahnya yang melibatkan dari siswanya sendiri, masyarakat, dan guru-guru yang terlibat di sana. Nah, ada ciri sekolah yang mandiri atau berdaya. Yang pertama, tingkat kemandiriannya yang tinggi. Kemudian bersifat adaptif dan antisipatif, proaktif sekaligus memiliki jiwa kewirausahaan tinggi. Ada ulet, inovatif, gigih, berani, mengambil resiko, dan sebagainya. Kemudian bertanggung jawab terhadap kinerja sekolah, memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya, memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja dan komitmen yang tinggi pada dirinya, dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya. Jadi semakin warga sekolah, baik itu siswa, baik itu pemangku kebijakan, baik itu guru, dia harus terus mau belajar, dia harus mau terus mengupgrade agar apa? Agar sekolah itu bisa bersaing, agar sekolah itu bisa mandiri dan berdaya. Manfaat NBS itu apa saja? Yang pertama, ada kebijakan dan kewenangan sekolah bersumber dari kondisi nyata yang dialami sekolah dan membawa pengaruh langsung pada siswa, orang tua, dan guru. Kemudian pengelolaan pendidikan dapat berjalan lebih efektif. Kenapa? Karena MBS dijalankan oleh sekolahnya sendiri. Kemudian adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan yang memiliki dampak langsung kepada guru, manajemen sekolah, rancangan ulang sekolah, perubahan perencanaan. Dan yang keempat, MBS memberikan peluang kepada guru dan kepala sekolah dalam mengelola sekolah menjadi lebih efektif karena adanya partisipasi dan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang tinggi dalam membuat keputusan. Nah, keberhasilan pendidikan ini tergantung bagaimana pemangku kebijakan, dan pemangku kebijakan ini tidak sendiri tapi dibantu oleh siswanya, oleh rekan-rekannya, oleh karyawan, oleh guru-gurunya, bahkan melibatkan peran orang tua beserta masyarakat. Nah, berhasil tidaknya sebuah sekolah dalam menjalankan proses pendidikan sepenuhnya tergantung pada manajemen sekolah. Ibarat nahkoda yang berlayar di tengah lautan, si nahkoda lah yang menentukan kemana arah kapalnya menuju dan bagaimana teknisnya mengarungi lautan. Tentu ada manual yang menjadi guidance, bagaimana caranya mengendalikan kapal, tapi teknik apa dan bagaimana yang harus dilakukan ketika berlayar sepenuhnya tanggung jawab nahkoda, dibantu oleh anak buah dan kapal. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.